الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Menurut perhitungan Muhammadiyah dengan KHGT-nya, insyaallah kita akan memulai berpuasa pada hari Rabu yang akan datang. Mungkin akan berbeda dengan pemerintah. Tidak apa-apa, sudah biasa ya. Tentang penetapan Muhammadiyah 1 Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari ini, kita sudah mendengar dan sering mendengar itu menggunakan KHGT, singkatan dari kalender Hijriah Global Tunggal, KHGT. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kita pernah dengar pakai wujudul hilal. Kita sering dengar ya. Jadi dulu-dulu itu wujudul hilal. Sekarang KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Bedanya adalah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah karena ini ilmu agak asing ya, astronomi ya. Saya sendiri tidak paham sebenarnya, sok paham saja. Kalau wujudul hilal itu masih berpedoman pada satu negeri boleh menetapkan berbeda dengan negara yang lain. Ikhtilaful matali, tambah angel meneh iku. Jadi masing-masing negara boleh menetapkan. Indonesia boleh beda dengan Malaysia, boleh beda dengan Arab, boleh beda dengan itu, ikhtilaful matali. Nah, ketika Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal pakai itu, berprinsip bahwa masing-masing negara boleh menetapkan kapan 1 Ramadannya berdasarkan ya pengamatan bulan itu. Sementara KHGT pedomannya, prinsipnya ittihadul matali. Seluruh dunia sebaiknya, sebisanya, kerasnya, seharusnya bersama-sama. Sedunia ini harusnya sama-sama. Kalau misalnya tanggal 18 itu 1 Ramadan di Indonesia, idealnya di Arab Saudi juga begitu. 18
Februari. Jadi bedanya adalah untuk yang KHGT ini, mimpi besar bagi Muhammadiyah, kalender Islam itu sebaiknya satu, bahkan seharusnya satu. Itu kalau semangatnya lebih tinggi. Jadi kita harus malu, orang Islam ini. Kenapa malu? Kita belum punya kalender yang disepakati. Belum punya kalender yang disepakati. Akibatnya nanti Indonesia mulainya Ramadan bisa berbeda dengan Malaysia, bisa berbeda dengan Amerika. Sementara saudara kita Kristen, Nasrani, tidak ada mereka yang bilang, oh Natal itu nanti di Senin, oh enggak Selasa. Tidak ada begitu kan? Mereka sudah punya satu kalender. Islam belum. Tapi dilihat dari sisi yang lain memang ada hikmahnya dari berkembang ilmu astronomi itu. Nah para jamaah, jadi nanti kalau Rabu depan kita memulai 1 Ramadan, sementara ada pihak lain, bahkan mungkin diantara kita, diantara tetangga negara kita yang berbeda memulainya, untuk sementara kita sikapi dengan wajar dulu. Nah, pesan dari Muhammadiyah adalah kapan kita umat Islam dunia ini punya satu kalender yang sama. Itu mimpi Muhammadiyah. KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Itu maunya. Jadi kalau sekarang banyak yang tidak setuju, wajar. Awal Muhammadiyah berdiri, Haji Ahmad Dahlan menawarkan arah kiblat itu mestinya begini loh, agak miring ke utara dikit. Waktu itu ditolak oleh semua orang. Ulama-ulama menolak itu ide Ahmad Dahlan. Apa itu? Nah, kira-kira begitu. Setelah berpuluh-puluh tahun baru diterima itu. Jadi gagasan arah kiblat itu agak begini, menceng ke kanan, itu bahasa awamnya gitu. Itu awalnya ditolak oleh ulama-ulama yang lain, termasuk ulama keraton. Kalau nonton film apa Sang Pencerah itu kan ada itu dialeknya itu setelah sekian puluh tahun baru diterima. Lah Muhammadiyah baru sekarang memperkenalkan ini loh KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, entah berapa puluh tahun yang akan datang baru bisa diterima oleh dunia. Harapannya sih begitu. Ini kan gagasan brilian dan sangat memuliakan. Jadi kalau kita nanti bisa punya satu kalender dalam pengertian satu hari satu tanggal ya. Sekarang enggak tanggalnya podo tapi harinya beda itu. Sekarang itu begitu. Kapan kita bisa satu hari satu tanggal, itu maunya itu KHGT begitu. Nah, jika itu terjadi maka Masya Allah saya kira peradaban Islam akan semakin maju pesat. Sebab ketika kalender ini bisa disepakati, bukan hanya untuk peribadatan, untuk perekonomian juga bisa menggunakan kaidah ini. Para jamaah, itu sekedar untuk lebih memantapkan kapan kita memulai Ramadan. Insya Allah kita akan mulai Rabu depan tanggal 18 Februari, sehingga sesuai tradisi malamnya, yaitu Selasa malam sudah digelar qiyam Ramadan atau sholat at-tarawih. Takmir sudah siap ya, takmir ya? Siap. Iya. Nah para jamaah, untuk menghadapi Ramadan nanti saya hadir di sini untuk mempersegar ingatan. Jadi ini bukan pelajaran baru, pelajaran lama untuk mengingatkan kembali agar kita semakin kuat
ingatan kuat, iman kuat, semangat, dan semoga kita mendapatkan kemudahan di dalam beramal di bulan Ramadan nanti. Para jamaah, jika mungkin kita akan bahas 7 amalan utama selama Ramadan. Apakah bisa tuntas? Menyesuaikan saja. 7 itu yang pertama adalah berpuasa, yang kedua qiyam Ramadan, sholat tarawih, yang ketiga tadarus Al-Quran, yang keempat bersedekah, yang kelima iktikaf dan Lailatul Qadar, yang keenam umroh, dan yang ketujuh zakatul fitri. Jadi selama Ramadan itu kalau bisa ya kita amalkan ini. Sing rada berat itu nomor 6 ya. Nomor 6 ini harus lama itu perencanaannya ya untuk bisa umroh ini. Syukurlah kalau diantara jamaah ini ada yang siap. Biasanya umroh yang Ramadan ini kalau tidak 1 bulan penuh ya dimulai dari pertengahan bulan, sehingga nanti bisa sholat id di sana di Al-Haram atau di Masjid Nabawi. Mari kita singgung satu persatu. Yang pertama berpuasa. Para jamaah, kita berpuasa sudah berulang-ulang. Bahkan kalau saya lihat sekilas sudah berpuluh-puluh tahun kita ini. Saya sendiri lebih dari 50 tahun berpuasa. Wis tua ora iki. Kalau sudah puasa lebih dari 50 tahun, wis rumangsa iku. Udah tua kita itu. Nah, mungkin juga ada yang sudah 60 tahun. Nabi kita itu puasa hanya 9 tahun. Hanya 9 tahun atau 9 kali. Dan yang menarik dari 9 kali itu, yang 8 kali, 8 tahun itu hitungan bulan 29 hari. Yang 1 tahun itu yang 30 hari. Jadi akeh sama liguri. Nah, para jamaah, yang perlu kita tekankan dari kajian kita tentang puasa ini adalah mari kita perkuat pemahaman kita mengenai makna puasa itu. Jadi puasa itu yang pasti kan tidak makan, tidak minum. Nah, mari kita kembangkan. Puasa tidak sekedar makan, puasa tidak sekedar menahan makan, menahan minum, tapi juga menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, atau mungkin tepatnya bukan menahan ya, mengendalikan, ya itu lebih bagus. Mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan mulut dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi menegaskan bahwa puasa yang kita lakukan harusnya imanan wahtisaban, didasari iman karena Allah, sadar ini perintah Allah, wahtisaban dengan bersungguh-sungguh mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu yang bisa kita lakukan, maka Nabi menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita akan diampuni. Para jamaah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin atau di kitab lainnya Bidayatul Hidayah mengingatkan kita, kalau panjenengan berpuasa itu tidak cukup hanya menahan makan, menahan minum, berhubungan sama istri dari pagi sampai sore atau maghrib, itu tidak cukup.
Lalu bagaimana? Imam Al-Ghazali mengatakan, bal tamamus shaum, puasa yang sempurna itu adalah bikaffil jawarih kulliha, mengendalikan seluruh anggota badan ini, amma yakrahuhullahu ta'ala, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah, puasa yang akan kita lakukan nanti harus lebih bagus dari sebelumnya. Jadi kalau kita mengenal ada puasa awam, asal puasa lah itu, kita jangan di situ, kita harus meningkat. Jadi puasa yang kita lakukan mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Pandangan mata, pendengaran kita, mulut kita. Untuk lidah ini, ketika kita sedang berpuasa, jangan bicara asal bicara. Itu nanti, jadi harus betul-betul dikendalikan. Sekarang tambah tangan. Ini kalau dulu, misalnya zaman sekarang itu kayak kalau dulu seperti sekarang, mungkin Nabi menambah tangan, kendalikan, jangan asal nulis, jangan asal di WA, di Facebook, itu kira-kira begitu. Sama maksudnya itu. Harus kita kendalikan ketika puasa. Kalau kita nggak mengendalikan, itu sebenarnya kita belum puasa. Nah, jadi itu intinya para jamaah. Nah, kita bisa bayangkan kalau dalam 1 bulan Ramadan, 1 bulan ya, kita mengendalikan diri, bicara hati-hati, melihat juga hati-hati, mendengar juga selektif. 1 bulan seperti itu, bisa kita bayangkan kira-kira kita jadi apa itu. Nah, itu kan. Makanya jika orang mengatakan la'alakum tatakun, itu arahnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa artinya sanggup mengendalikan diri dengan sangat baik. Nah, para jamaah, sekedar mengingatkan tentang fikih puasa. Tadi itu kan lebih ke falsafah atau unsur lainnya. Etika berpuasa seperti apa? Ya, sebelumnya kita sahur, pada setiap malam kita sahur, dini hari maksudnya sahur, dan kita niat berpuasa. Tentang niat ini para jamaah, ulama sudah mendiskusikan lebih dari 1000 tahun lalu, bahwa ada yang berpendapat niat berpuasa Ramadan itu boleh 1 kali di awal bulan. Jadi nanti Selasa kita tarawih pertama itu boleh berniat, aku niat puasa 1 bulan Ramadan. Itu bisa. Alasannya karena puasa Ramadan itu 1 paket. Tidak boleh orang puasa separuh Ramadan. Aku niat puasa separuh Ramadan. Tidak boleh. Jadi puasa harus 1 bulan. Nah, justru karena itu maka dibenarkan ketika orang itu niatnya di malam pertama tadi niat selama 1 bulan. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat niat itu setiap malam. Jadi setiap malam niat, setiap malam niat. Makanya ada saudara kita yang lain setiap habis taraweh itu ngejak bareng-bareng. Nawaitu sama ghatin an ati fardhu syahr Ramadan hadis sana li ta'ala, kan gitu. Itu karena berpendapat setiap malam harus berniat. Itu memang ada pendapat seperti itu. Nah, para jamaah, ada ungkapan indah ketika seseorang itu makan sahur, ya, hakikatnya orang itu sudah niat puasa. Jadi kalau ada orang makan sahur jam 2, jam 3 menjelang subuh itu, ayo orang makan sahur, di situ terpetik niat poso isu, sehingga tidak harus nawaitu sama ghatin an altai, tidak usah itu. Tapi kita harus bisa maklumi kalau ada orang yang
niat puasa kok membaca itu kita maklum, karena kalau nggak baca itu nggak mantap hati ini. Itu pengakuan teman kita begitu. Jadi memang asal usulnya mengapa ulama itu ngajari murid-muridnya ini loh rek, niat itu nawaitu somagotin an arta'i fadi syarmadun. Karena sebelum itu orang sulit menggambarkan yo oposisi cara niat itu kan gitu. Maka kemudian diberitahu, dilisankan seperti itu. Aslinya para jamaah, Nabi, sahabat tidak pernah mengajarkan mengucap niat itu, tidak pernah. Jadi yang sudah nggak biasa mengucap itu sudah benar. Jadi tanpa mengucap nawaitu something itu sudah benar. Itulah yang dilakukan Nabi, sahabat, termasuk 4 imam mazhab itu. 4 imam mazhab, imamnya ya, bukan pengikutnya. Imam Syafi'i sendiri tidak mengajarkan nawaitu something, tidak ada. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengucap. Itu kan ya untuk kepentingan memperkuat niatnya itu biar mantap gitu. Litakid istilahnya, untuk menguatkan. Itu alasan mereka. Sama dengan usholi segala macam itu seperti itu. Terakhir saya nonton videonya Ustadz Abdus Somad. Ustadz Somad itu sejak kecil biasa usholi. Nah itu sama rutin biasa. Nah kemarin bilang itu, saya kadang-kadang juga tidak usah membaca usholi. Menarik. Loh kenapa begitu? Katanya, nah kalau orang sudah mantap, tidak usah perlu mengucapkan. Itu kata Ustadz Sobat. Saya tonton videonya. Wah menarik, ada perkembangan. Maksud kita bahwa tidak usah dipersoalkan ya, tentang orang merasa kalau nggak mengucapkan niat itu tidak mantap. Itu berarti hemat saya bolehlah. Yang penting jangan beranggapan harus mengucap, itu baru tidak boleh. Jadi kepada umum kita mengatakan niat itu harus diucapkan, itu tidak boleh. Tapi kalau niat boleh diucapkan bagi orang yang membutuhkan, boleh banget. Karena hal-hal yang bisa dilakukan untuk penguatan apa yang dilakukan itu dibolehkan. Termasuk itu para jamaah. Karena itu tidak usah dimasalahkan. Kalau pas niti sholat di sampingnya usolli fardhu subhi, nggak ada masalah. Apalagi niat itu di luar ibadah yang resmi. Ibadah resmi itu rukun ya. Niat itu memang di kalangan ulama ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan tidak rukun, terutama di sholat itu. Jadi 4 mazhab itu tentang niat sholat itu hanya mazhab Syafi'i yang menganggap rukun. Ulama lainnya itu bukan rukun, itu hanya syarat saja. Sehingga niat bisa dilakukan sebelum sholat. Baik para jamaah, jadi malam-malam kita bolehlah berniat setiap malam, boleh. Tapi malam pertama itu sudah cukup. Malam pertama aku niat puasa Ramadan, sudah cukup. Kemudian para jamaah, sehari kita berpuasa, tadi diingatkan oleh Imam Ghazali, puasalah jangan hanya puasa lahir tapi juga puasa batin. Puasa batin artinya mengendalikan diri dari seluruh anggota badan kita untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Kemudian ketika maghrib tiba kita berbuka puasa, dan berbuka ini harus kita dulukan daripada sholat maghrib. Saya ulang lagi, berbuka ini harus kita dulukan sebelum sholat maghrib, bukan tidak boleh. Lah kalau pas suasana tertentu belum dapat minuman, belum dapat makanan, maghrib telah tiba, ya silakan aja sholat maghrib dulu. Tetapi jika kondisi normal, yang diutamakan berbuka dulu. Makanya ada istilah takjil. Takjil artinya segerakan gitu, segerakan ya, menyegerakan. Kemudian tentang menu makanan, kalau bisa
menggunakan kurma, dan kurma itu kurma yang basah. Kurma basah itu kira-kira yang empuk dan mulutnya nggak repot. Ada kurma basah, ada kurma kering. Ini kering itu kan rada alat ya, apalagi sing wis manula itu atau yang giginya sudah mulai berkurang fungsinya itu ya. Jadi para jamaah kalau cari kurma yang empuk itu kalau ada, Nabi sudah memberikan perkiraan suatu ketika mungkin sulit mencari kurma yang seperti itu atau habis, boleh kurma kering, kata Nabi, boleh kurma kering. Nggak ada juga kurma, tapi zaman sekarang angel kalau tidak ada itu, sebab seluruh dunia sekarang itu kurma merata, seluruh dunia. Beda dengan 20 tahun yang lalu ya, masih agak angel. Sekarang ini jangankan Ramadan, sebelum Ramadan udah siap kurma-kurma itu di toko-toko itu ya. Jadi ini kita dimudahkan untuk mengamalkan Islam sesuai sunnah Nabi tadi. Silakan disiapkan kurmanya itu. Kemudian cara makannya, kalau kita lagi bersama orang banyak, kalau di Mekah, Madinah, Ramadan itu kan buka bersama disiapkan. Ya. Jadi silakan yang belum pernah Ramadan ke sana itu kesanalah. Karena kita akan disiapkan buka puasa yang waduh menarik sekali. Kita bisa nonton videonya itu ya. Nah, caranya tangan kanan kita ini kita siapkan lebih dulu, lalu mengambil mungkin kurma atau minuman atau apa. Setelah itu kemudian kita dekatkan ke mulut. Nah, sebelum masuk ke mulut membaca bismillah. Cukup membaca bismillah. Bismillah lalu makan. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Di hadis itu samillah istilahnya itu. Sehingga diartikan baca bismillah itu sudah cukup. Nah, kata ulama yang lain, kalau menambah ar-Rahman ar-Rahim baik juga gitu. Hasanan istilahnya. Bismillah boleh atau ditambah bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita udah lengkap ya nggak apa-apa baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Lalu bagaimana dengan Allahumma lakasumtu waladika aftartu. Wah, macam-macam itu. Saya membaca itu ada 47 riwayat tentang itu. Tapi setelah diteliti semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih tentang Allahumma lakasumtu itu ya. Nah, ditemukan bacaan di sekitar buka puasa itu yang hasan. Riwayat Abu Dawud. Nah, di bawah ini kelihatan ya. Itu adalah doa dari Nabi yang hadisnya hasan, bagus, boleh kita terapkan. Dan di Tarjim Muhammadiyah dipakai ini. Zahabadz zama'u, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruq, urat-urat telah basah, wa tsabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan. Nah, para jamaah, lalu ini dibaca kapan? Menurut tarjih ini dibaca setelah berbuka. Ini dibaca setelah berbuka. Walaupun ada ulama mengatakan boleh dibaca sebelum berbuka. Tarjih lebih cenderung dibaca setelah berbuka. Sekarang coba mari kita ingat artinya ini. Zahabadz zama'u, telah hilang rasa haus. Kira-kira sudah minum apa belum ya? Itu sederhananya ya. Tapi tetap jangan menyalahkan kalau ada orang bacain sebelum berbuka. Itu kan tidak apa-apa, silakan aja. Kalau akalnya bisa menerima ya ambil aja gitu. Tapi kalau merasa waduh dulu artinya kok nyaman kalau sudah selesai berbuka. Jadi pertama tadi bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, minum dan sebagainya, kita sudah seger alhamdulillah, lalu zahabadz zama'u wabtalatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Jadi beberapa ulama Al-Mubarakfuri misalnya itu menganjurkan ini dibaca setelah berbuka. Al-Mubarakfuri. Bahkan yang menarik di buku yang sangat terkenal itu apa?
Al-Fiqhu Al-Madzahib Al-Arba'ah Al-Jaziri itu juga menyebut itu. Jadi ini dibaca ba'dal iftar, setelah berbuka. Jadi para jamaah banyak pendukungnya yang memahami bahwa ini dibaca setelah berbuka. Nah kemudian ini teks yang panjang ini adalah ungkapan Imam Ghazali tadi, tidak usah saya bacakan lagi. Jadi intinya kita berpuasa lahir maupun batin, dan supaya ibadah puasa kita ini semakin sempurna, maka fikihnya juga kita perhatikan baik-baik. Bagaimana kita sahur, bagaimana kita kemudian berpuasa subuh sampai maghrib, dan bagaimana cara kita tadi berbuka. Para jamaah itu sedikit tentang puasanya. Sekarang saya tambahkan dikit qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan oleh ulama kemudian disebut istilah sholat at-tarawih. Sedikit mengingatkan bahwa pada zaman Nabi tidak dikenal istilah sholat tarawih. Jadi zaman Nabi nggak ada itu sebutan sholat tarawih, nggak ada. Jadi ini kira-kira 200 tahun apa 300 tahun gitu, nggak ada ulama yang memastikan. Lama sekali baru muncul istilah sholat tarawih. Nah, intinya ya sholat malam, tapi malam di bulan Ramadan. Makanya kemudian yang populer qiyam Ramadan. Dalam hadis maqama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Nah dengan demikian para jamaah, ibadah Ramadan kita ini belum sempurna kalau hanya berpuasa kok kemudian tidak melakukan qiyam Ramadan. Harusnya kita juga melakukan qiyam Ramadan. Tentang qiyam Ramadan ini kita sudah terbiasa melakukan, alhamdulillah. Kalau di masjid ini 11 rakaat ya. Silahkan. Saya dengar berita di Arab Saudi itu dibikin 2 gelombang. Gelombang pertama ya sekitar 10 rakaat. Jadi habis itu boleh witir sendiri karena imamnya nggak ngejak witir. Itu saya sejak tahun 2023 yang lalu ketika saya umrah Ramadan, itu juga begitu, sekitar berapa? 10 rakaat. Nah kemarin saya dapat edaran itu kok diumumkan sholat tarawih 10 rakaat. Mungkin nanti ada lagi gelombang kedua yang berapa rakaat gitu. Baik para jamaah, itu tentang qiyam Ramadan, tidak perlu saya perpanjang karena sudah biasa. Yang ketiga ini perlu saya tekankan, tadarus Al-Quran. Para jamaah, tadarus Al-Quran itu spesial Ramadan. Maksudnya spesial itu perlu ada penekanan. Jadi kalau di Ramadan kita tadarus, maka Ramadan harus lebih kuat. Karena tadarus ini mengikuti sunnah Nabi. Wah ini menariknya di situ. Loh kok begitu? Dalam hadis disebutkan bahwa hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan bahwa setiap malam malaikat Jibril turun nemuin Nabi ngejak tadarus. Saya bacakan Arabnya ini. Hina yalqa Jibril wakana, dan Jibril yalqahu menemui Nabi fi kulli lailatin, setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Fayudarsul Quran, kemudian ngajak tadarus Al-Quran. Itu kira-kira bahasa awamnya begitu. Jadi saya semakin kagum pada mbah-mbah kita itu, ulama kita itu, kok bisa membuat istilah ayo tadarus. Ini hadisnya. Fayudarsul Quran, maka Jibril ngejak tadarus Al-Quran. Ya Nabi suruh baca, Jibril menyimak. Nanti mengoreksi barangkali ada yang keliru. Itu namanya tadarus. Jadi kalau kita malam-malam habis tarawih itu kok membaca Quran beberapa orang, yang satu membaca, yang satu mendengarkan, atau satu mendengar, yang satu membaca, lainnya mendengarkan, itu namanya tadarus.
saling belajar. Kalau sendirian itu bukan tadarus, ya qiraah sajalah, atau lebih kerennya tilawah, boleh saja. Ya sama-sama baik, tetapi tadarus lebih baik. Loh, kenapa baik? Melibatkan orang lain, sehingga kemungkinan ketepatan bacaan lebih terjaga ketika tadarus ketimbang membaca sendiri. Sopo sing ngoreksi? Malaikat. Kalau kayak Nabi, ya malaikat Jibril. Nah, hadis ini membuat saya semakin tertarik untuk memberikan penekanan. Jadi nanti masuk Ramadan itu jangan lupa baca Quran. Kalau bisa ya target 1 bulan sekali khatam, ya, lumayan lah. Boleh lebih dari itu. Kalau bisa diusahakan 1 kali itu bisa. Para jamaah, itu penekanan yang utama. Jadi mengapa saya mengatakan sebaiknya Ramadan itu bisa khatam? Karena tradisi orang Islam itu seyogjanya setiap bulan khatam. Berdasarkan hadis ini, ya, hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Iqra'il Qur'an fi syahrin." Bacalah Quran hingga khatam itu dalam 1 bulan. Itu pantese, itu bahasa Jawa itu pantese kita itu 1 bulan 1 kali khatam. Ini durung khatam sajane ya durung pantes. Tapi yang menyesuaikan lah, pelan-pelan ya. Baik. Nah, idealnya kalau kita dengan Al-Quran itu ya belajar membacanya, kemudian berusaha memahaminya, lalu menghayati dan mengamalkannya, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itu baru sempurna bersahabat dengan Al-Quran. Saya tambah lagi sedikit, bersedekah. Ini sudah masuk israfnya ya, sudah masuk ya. Tadi saya lihat itu jam 5.30 udah terbit. Sekarang berapa itu? 5.37, lebih dikit, nggak apa-apa, nanti habis ini kita sholat. Para jamaah, tentang sedekah ini juga istimewa. Nah, ini hadisnya. Nabi kita itu dikenal dermawan, bahkan paling dermawan di antara sahabat. Dermawan itu bukan berarti paling banyak yang disedekahkan, tapi terkait dengan persentase yang dimilikinya dan seringnya. Itu Nabi itu lebih dermawan ketimbang para sahabat. Kalau masalah banyaknya ya kalah Nabi. Utsman bin Affan itu sampai sekarang itu masih ada itu. Jadi jariahnya Utsman bin Affan masih ada sekarang itu di Madinah itu. Luar biasa. Kalau Nabi jariah ilmu pengetahuan, ilmu tafawi yang sampai sekarang ya. Nah, para jamaah dikatakan di sini Nabi itu dikenal dermawan. Begitu masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Ini hadis yang ingin saya tekankan. Wa kana aswadu atau aswada ma yakun fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan begitu masuk Ramadan. Jadi kalau dicontohkan sederhana, di luar Ramadan itu sedekah setiap Jumat. Setiap Jumat, jadi kan 4 kali gitu misalnya. Ramadan setiap hari, lebih banyak, lebih sering. Ya, kira-kira begitu perumpamaannya. Jadi para jamaah jangan lupa untuk bersedekah. Dan sedekah yang paling sangat ditunggu-tunggu adalah sedekah untuk memberikan buka puasa. Ini hadis riwayat siapa ini? Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis sahih. Jadi kalau ada orang mau bersedekah di bulan Ramadan, sedekah menyiapkan buka puasa, maka orang yang sedekah menyiapkan buka puasa ini akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu. Jadi nggak ketulungan itu banyaknya pahala itu. Bayangkan kalau di Masjid Al-Badar ini berapa orang yang buka puasa, Pak? Ya 100 lebih lah. Jadi kalau kita ngasih buka puasa pada 100 orang,
Kita bisa bayangkan akan dapat pahala puasa kita sendiri ditambah dengan 100 orang yang buka puasa tadi. Nah, jadi ini perlu disampaikan kepada jamaah, Pak. Dan kita tuh jangan sampai tertinggal untuk melakukan yang seperti ini. Eman loh, siapa tuh kita nanti meninggal setelah Ramadan itu. Sehingga kita punya bekal yang cukup banyak. Jadi seorang penyair hidup di masa tabi'in namanya Al-Ahnaf bin Qais. Orang mengatakan begini, anta lil mal, kamu akan diperbudak oleh harta. Idza amsaktahu, kalau kamu menahan hartamu, tidak pernah kamu sedekahkan. Wa idza anfaqtahu al malu laka. Tapi jika engkau mensedekahkan hartamu itu, maka harta menjadi milikmu, simpananmu untuk nanti hidup di akhirat. Makanya saya sekarang suka menggunakan istilah bawalah hartamu sampai akhirat. Kan jarang ada ungkapan begitu. Harta kan kita tinggalkan, oh jangan. Harta bawa ke akhirat. Bagaimana caranya? Sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan. Nanti dibawa ke akhirat. Bukan bawa hartanya itu, tapi dalam itu disedekahkan. Itu harusnya. Jadi para jamaah Ramadan, mari kita perbanyak sedekah. Kemudian nanti pada sebulan terakhir itikaf, ya sudah, kita menunggu Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya umroh. Mengapa umroh ini saya masukkan? Karena spesial. Nabi bersabda, barang siapa umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama aku, kata Nabi. Apa gak iman? Jadi kalau kita punya dana untuk umroh, jika kita bisa ngatur, pakailah umroh di bulan Ramadan. Wow, kepadatannya, keasikannya melebihi musim haji. Apalagi pada kurkuran tadi itu ya, malam yang Lailatul Qadar itu, masya Allah. Saya pernah merasakan kayak balik. Jadi habis itu di dalam masjid ya, keluar ke toilet gitu, balik gak bisa wis. Saking padatnya. Tapi tidak usah sedih, Allah Maha tahu. Yang penting hatinya wis di masjid. Itu Islam itu. Siapa punya niat baik udah dicatat, selesai. Yang penting kita usaha. Nggak bisa ya sudah, Allah Maha tahu niat kita. Nah, jadi para jamaah silahkan nanti kalau ada program umroh, jika memungkinkan untuk bisa mengatur, menjadwal, ambillah bulan Ramadan. Jadi kata Nabi tadi itu, siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka dia dapat pahala seperti haji bersamaku. Kemudian yang terakhir para jamaah, zakatul fitri. Nah, ini perlu saya tekankan juga, zakatul fitri ini terutama bagi takmir masjid. Selama ini ada problem. Takmir itu kan maunya kalau bisa 2 hari sebelum itu tuh udah kumpul kabeh zakatul fitri itu, sehingga mudah bagikan gitu. Enggak, ini malam Idul Fitri jam 10, jam 12 malam masih ada yang zakat masuk ke masjid kita. Kan bingung itu takmir. Maunya takmir kan membagi habis, kan begitu. Nah sekarang Tarjih Muhammadiyah punya fikih baru. Fikih baru adalah takmir dibolehkan menyerahkan zakatul fitri kepada fakir miskin setelah sholat id. Boleh. Kalau dulu kan paham kita kan tidak boleh. Jadi sedekahnya sebelum, membaginya juga sebelum, dulu begitu. Sehingga di mana-mana pokoknya kalau udah malam Idul Fitri harus dibagi habis. Sampai panitia melekan itu sakno pagi waktu sholat id ngantuk kabeh. Nah dengan faham yang baru ini sesuai dengan maqasid syariah, yang penting kan kita bisa membantu meringankan beban fakir miskin. Maka jika malam itu belum sempat dibagikan, boleh besoknya setelah sholat id dibagikan. Bahkan yang menarik lagi, pendapat tarjih itu sepanjang tahun boleh dibagikan, sehingga zakatul fitri bisa dibagikan untuk orang-orang sesuai dengan kebutuhan dan mungkin lebih bisa merata karena waktunya panjang, bisa dipetakan oleh lembaga zakat. Kalau di Muhammadiyah ada namanya lazismu ya. Jadi dengan begitu
insya Allah ya kaum fakir miskin akan tetap mendapatkan perhatian. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan sekedar untuk merefresh, ya, mempersegar ingatan kita tentang Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan begini kita sudah mulai tergambar, oh yang kita amalkan nanti ini dan itu. Silakan ini si bagiannya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, dan mempermudah kepada kita untuk beramal soleh selama Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima seluruh amal kita selama di bulan Ramadan nanti. Dan lebih jauh lagi kita mohon di hari berikutnya kita tetap bisa membiasakan beramal baik, sehingga pada saatnya kita bisa menutup mata dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.